Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran IPA materi bioteknologi. Pastikan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Perhatikan pada slide berikut. Ada gambar apakah tersebut? Ya, betul. Singkong rebus dan tape singkong. Pernahkah kalian mengkonsumsi makanan tersebut? Kemudian bagaimana rasa dari keduanya? Apakah ada perbedaan? Selanjutnya, perhatikan ada gambar tempe, kedelai. Ya, tempe ini terbuat dari kedelai. Tetapi, pernahkah kalian melihat proses pembuatan tempe? Bahan apa yang berperan sehingga kedelai bisa menjadi tempe? Nah, untuk itu kita harus tahu tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian bioteknologi, menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, kemudian menjelaskan tentang bioteknologi modern, dan menjelaskan manfaat dan dampak dari bioteknologi. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu bioteknologi? Ya, bioteknologi ini berasal dari kata bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan teknologi artinya suatu cara atau alat yang digunakan manusia untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Dengan kata lain, bioteknologi ini penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sementara itu, bioteknologi ini ada dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, kemudian jamur, ini secara langsung ya. Sedangkan bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, sekarang perbedaannya. Untuk bioteknologi konvensional ini menggunakan teknik fermentasi dan tidak mengubah sifat organisme yang digunakan. Sedangkan untuk bioteknologi modern, teknik rekayasa genetika dengan memanfaatkan DNA rekombinan dan mengubah sifat organisme yang digunakan ataupun yang dihasilkan. Contohnya, untuk yang konvensional ada tape, tempe, keju, kecap, yogurt, dan roti. Nah, serta minuman beralkohol. Oke, sekarang perhatikan contohnya pada kecap. Kecap ini terbuat dari bahan kedelai. Kemudian difermentasi dengan menggunakan mikroorganisme yaitu Aspergillus wendtii salah satunya ya. Kemudian karena proses fermentasi sehingga bisa menjadi kecap. Kemudian bagaimana dengan tempe, keju, serta yang lainnya? Nah, prosesnya sama, yaitu menggunakan mikroorganisme fermentasi ya, atau peragian seperti itu. Tugas kalian mencari mikroorganisme apa yang digunakan oleh masing-masing bahan tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada contoh bioteknologi modern. Ada beras kuning. Yang tadinya kalian mengetahui beras putih, ada beras kuning. Beras kuning ini yang dikenal dengan rice pool. Ini juga hasil rekayasa genetika. Kemudian jagung, ada jagung ungu. Domba yang dulunya kecil, ada domba yang besar dan berbulu lebat. Ini hasil cloning. Serta sapi dari hasil rekayasa genetika sehingga dihasilkan daging yang lebih banyak. Nah, sekarang manfaat dari bioteknologi. Apa manfaatnya? Dapat perhatikan yang konvensional terlebih dahulu. Ini dapat meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian menciptakan sumber makanan baru. Contohnya nata de coco. Nata de coco ini berasal dari air kelapa, kemudian proses fermentasi sehingga menjadi nata de coco.
Berikutnya, membuat makanan yang tahan lama dan meningkatkan perekonomian rakyat di bidang sosial ya. Sementara manfaat dari bioteknologi modern ini dapat menciptakan bibit-bibit unggul ini di bidang pertanian. Kemudian menciptakan produk obat untuk penyakit di bidang kesehatan dan menciptakan polutan dengan bioremediasi ini untuk lingkungan. Kemudian lagi menciptakan pemberantas hama pada bidang produksi ini ya, perusahaan itu perindustrian, dan di bidang pertambangan ini bisa digunakan untuk pengolahan biji besi. Kemudian apa dampak dari bioteknologi? Oke. Dampak bioteknologi dalam terhadap lingkungan, yaitu kita tahu bahwa tanaman atau hewan transgenik ini memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi ya, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan. Nah, keadaan yang demikian apabila tidak dikelola dengan baik akan mencemari keanekaragaman gen di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Kemudian bagaimana dampaknya di bidang kesehatan? Dampak di bidang kesehatan dengan perkembangan tanaman atau hewan transgenik dikhawatirkan ini masyarakat ya, dikhawatirkan nanti berbahaya bagi kesehatan manusia karena apabila dikonsumsi mereka khawatir akan muncul suatu penyakit atau mungkin beberapa orang ini akan mengalami sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme dari tanaman atau hewan transgenik tersebut. Kemudian bagaimana dengan dampak terhadap sosial dan ekonomi? Nah, ini apabila seseorang memiliki modal, kemudian dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen yang melimpah dan dengan mutu yang baik, maka akan menjadi pesaing bagi petani tradisional. Petani tradisional ini akan kalah dengan mereka yang punya modal. Nah, oke, demikian anak-anak tentang bioteknologi, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, tugas selanjutnya kalian dapat mempraktekkan membuat tape singkong dengan mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, kemudian prosesnya kalian rekam ya, proses pembuatan tape singkong direkam dalam bentuk video kemudian diunggah di YouTube. Baik, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.